rombongannya Mbak Esti, Mbak Ulan, Mas Abduh, sama Mas Pirio ya. Silahkan langsung aja diambil alih, dipimpin siapa, saya serahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof, selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini, kelompok kami, kelompok 3, yang terdiri dari saya sendiri, Hesti Aryastina, kemudian ada Mbak Herwulan Irina Purnama, Mas Muhammad Abduh, dan Mas Berio, ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Ekologi Sosialisasi. Mas Abduh, oke. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan memulai presentasi kita dengan sebuah sketsa sosialisasi. Nah, di situ ada Albert Einstein yang memberikan quote bahwa jika siapapun yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah membuat kesalahan, berarti dia tidak pernah mencoba hal baru. Nah, quote ini diberikan Einstein untuk menggambarkan bagaimana Einstein memberikan gambaran tentang learning by doing, atau belajar dengan melakukan, gitu. Jadi dalam quote ini mengatur tahapan agen sosialisasi, metode sosialisasi, dan hasil sosialisasi yang erat kaitannya dengan metode learning by doing. Nah, dalam sketsa sosialisasi ini menggambarkan tentang atau menjelaskan tentang orang-orang di sekitar Einstein ataupun kejadian-kejadian penting dalam hidup Einstein, terutama dalam keluarga. Jadi Einstein itu lahir di Jerman dalam keluarga seorang Yahudi, kemudian ayahnya seorang insinyur dan ibunya di sini tidak dijelaskan, mungkin seorang ibu rumah tangga. Nah, kemudian karena ayahnya dan ibunya ini merasa tidak taat sebagai seorang Yahudi, maka Einstein dikirim ke sekolah Katolik atau SD Katolik di situ. Nah, kemudian waktu kecil Einstein mempunyai keterlambatan berbicara atau permasalahan kesulitan berbicara, tetapi Einstein adalah seorang siswa yang pintar. Nah, di sini ada gambaran bahwa keluarga Einstein itu adalah keluarga yang harmonis. Itu ayah ibunya termasuk keluarga yang harmonis, meskipun tidak religius, tetapi ada usaha ayahnya mengirim Einstein ke sekolah yang berbasis agama. Kemudian hal penting dalam orang dewasa yang penting dalam kehidupan Einstein itu ketika Einstein beranjak besar, Einstein sudah mulai diperkenalkan dengan membuat model, kemudian diperkenalkan dengan hal-hal atau alat-alat yang berbau mekanik karena ayahnya juga seorang insinyur. Kemudian ada seseorang yang tak kalah penting dibanding ayahnya. Di situ ada yang bernama Max Talmud yang mengenalkan kunci pengetahuan. Itu tentang matematika dan teks-teks filosofi. Hal ini juga yang membuat Einstein mempunyai ketertarikan atau kecenderungan dia lebih suka terhadap hal-hal yang berbau pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan filosofi. Gitu. Kemudian apalagi yang mempengaruhi Einstein? Nah, di situ ada sekolah. Einstein itu dulu membenci sekolah karena menurut bayangan Einstein itu sekolah yang ada pada saat itu
lebih memberikan tekanan atau hafalan-hafalan, alih-alih memberikan apa namanya membuat creative thinking. Nah, kemudian ada teman sejawatnya Einstein yang juga mempunyai peran penting dalam bagaimana Einstein mempunyai perilaku, watak, emosi, kemudian kecenderungan dan sebagainya. Nah, ini memberikan sketsa awal tentang apa yang akan kita perbincangkan atau diskusikan pada pagi hari ini, bahwa apa yang ada di dekat kita itu memberikan kecenderungan, watak dan sebagainya sampai nanti seorang anak itu menjadi anak yang sudah besar atau dewasa atau bahkan tua. Next slide, Mas Abdul. Nah, untuk tujuan pembelajaran atau learning objection kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang proses sosialisasi, kemudian kita akan mendeskripsikan tujuan sosialisasi, kemudian menjelaskan agen sosialisasi, dan nanti akan dibahas juga tentang bagaimana metode sosialisasi dan contoh-contohnya dari buku atau pengalaman, dan yang terakhir mendiskusikan hasil dari sosialisasi. Next slide, Mas. Ya, untuk proses sosialisasi. Nah, kemarin untuk kelompok awal, kelompok pertama mungkin sudah banyak menjelaskan tentang perkenalan seperti apa itu sosialisasi, bagaimana sosialisasi. Nah, kemudian sekarang adalah bagaimana proses dari sosialisasi. Nah, di sini ada gambaran dari seorang anak bagaimana bisa terbentuk karakternya itu melalui bagaimana atau seperti apa dia bersosialisasi di setiap harinya atau di circle hidupnya, mulai dari yang paling kecil atau yang paling dekat dengan si anak yaitu keluarga, next ada sekolah atau tempat penitipan anak, kemudian ada komunitas, kemudian ada media yang dipakainya atau disediakan oleh orang tuanya, dan bagaimana teman sebayanya. Nah, circle lingkungan kecil ini disebut mikrosistem. Next, Mas. Klik-klik aja, Mas. Nah, ya. Dan kemudian di antara mikrosistem ini ada sebuah irisan. Nah, irisan ini adalah hal yang terjadi ketika keluarga dan sekolah misalnya. Bagaimana orang tua mempunyai hubungan dengan guru-gurunya di sekolah. Ini ada irisan-irisannya. Kalau keluarga dan sekolah ada konferensi, kemudian sekolah dan komunitas, diklik aja Mas Abdul, klik terus, ya. Ada pembicara tamu, kemudian pembicara tamu ini untuk misalnya ketika sekolah tidak bisa menyediakan wawasan kepada anak tentang suatu hal karena keterbatasan SDM gurunya, misalnya tentang bagaimana berbisnis dengan baik. Nah, itu di situ sekolah bisa menghadirkan pembicara tamu yang dihadirkan dari komunitas atau masyarakat terdekat dari sekolah. Kemudian ada media dan komunitas, itu ada penyensoran, kemudian teman sebaya dan media itu ada teman nonton film. Nah, ini kalau dulu itu masih marak bioskop gitu, kalau anak-anak beranjak besar itu boleh menonton bioskop. Nah, sekarang ini lebih dekat sekali karena anak-anak bisa dengan mudahnya mengakses YouTube, dan kadang ketika orang tuanya itu tidak memberikan kebebasan penuh, tetapi anak bisa melihat tayangan dari YouTube melalui teman sebayanya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi bagaimana watak atau kepribadian anak. Nah, hal-hal yang beririsan ini disebut, klik aja Mas Abdul, mesosistem, ya gitu. Jadi mesosistem itu adalah hubungan antara mikrosistem satu dengan yang lainnya. Kemudian lebih luas daripada itu, ada di situ hal yang mempengaruhi pribadi anak. Yang lainnya adalah pekerjaan orang tua, kemudian ada lembaga sekolah, bagaimana seperti apa sekolah yang dipilihkan orang tuanya, kemudian apakah seperti Einstein tadi orang tuanya merasa tidak
mempunyai background agama yang kuat, kemudian memasukkan anaknya ke dalam lembaga sekolah agama tertentu, nah itu juga akan mempengaruhi bagaimana perkembangan anak. Kemudian ada komunitas, ini komunitas yang mikrosistem tadi dengan komunitas yang ini lebih luas lagi. Kalau komunitas yang mikrosistem mungkin adalah komunitas tetangga terdekat yang ada di lingkungan tempat tinggal anak. Kalau yang komunitas ini adalah yang lebih luas lagi, mungkin komunitas dari desa atau komunitas tempat dia belajar misalnya. Nah, kemudian ada pemerintahan atau legislatif dan pelayanan masyarakat. Nah, ini disebut ekosistem. Ekosistem ini adalah sebenarnya adalah lingkungan atau hubungan antara dua hal, yang satu itu berhubungan langsung dengan yang lainnya, dan satunya tidak berhubungan langsung. Itu. Nah, kemudian yang lebih luas lagi itu ada budaya etnik, agama, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ada ideologi politik dan ekonomi, dan itu lebih luas membingkai kehidupan anak. Jadi konteksnya itu mungkin lebih lebar lagi, bisa suku atau bisa negara. Nah, itu disebut makrosistem. Nah, kemudian yang melingkupi itu semua itu adalah sosial masyarakat. Nah, ini lebih luas lagi. Nah, dari 4 ini kemudian semuanya itu bisa tercakup dalam kronosistem. Kronosistem itu kalau saya mendapatkan referensi dari lain, itu adalah ketika seseorang mengalami sebuah kejadian dalam hidupnya. Itu jadi berkaitan langsung dengan individu. Kemudian ada konteks sosio-historikal gitu. Jadi mungkin orang tersebut pernah menikah di usia muda atau menikah di usia yang sudah berumur, terus kemudian dulu dia pernah bekerja sebagai apa, kemudian retirement atau dipecat dan sebagainya. Itu juga bisa mempengaruhi bagaimana kondisi atau psikologis watak, emosi dan sebagainya. Nah, gambaran ini menunjukkan sebuah model ekologi dari proses sistem hubungan atau interaksi dua arah. Karena hasil sosialisasi itu disebabkan oleh banyak variabel, dari variabel biologis, sosiokulturalis atau sosiobudaya, dan interaksional. Next, klik Max. Ya, nah kalau dulu itu banyak riset yang hanya fokus pada bagaimana tekanan dari dalam diri anak atau dari luar anak. Kalau sekarang itu lebih banyak, next klik Mas. Klik. Ya, riset itu sekarang sudah dinamis atau bertimbal balik. Ada resiprokal namanya. Dinamis ini dalam artian berubah sesuai dengan berubahnya anak, dan resiprokal itu dalam arti anak berkontribusi pada hasil perkembangannya sendiri. Ya, next slide. Kemudian dari faktor-faktor proses sosialisasi itu ada 3, yaitu faktor biologi, faktor sosiokultural atau sosiobudaya, kemudian ada faktor interaktif. Menurut Brewer Greenhoff, faktor biologis ini adalah pikiran yang mempengaruhi sistem saraf dasar otak. Jadi hal ini terjadi selama pada perkembangan usia awal. Nah, hal tersebut disebut sebagai experience expectant atau hubungan sistem saraf yang berkembang di bawah pengaruh genetis terlepas dari pengalaman aktivitas dan stimulus. Jadi ini faktor biologi itu adalah faktor genetis. Kemudian selanjutnya faktor sosiokultural itu adalah pikiran yang mempengaruhi perkembangan sistem otak, dan ini
hubungan saraf ini disebut experience dependent atau hubungan sistem saraf yang berkembang sebagai respon terhadap pengalaman. Jadi ini ada karena sebuah pengalaman atau sebuah hubungan timbal balik antara dia dan lingkungannya. Kemudian faktor interaktif ini adalah sejarah hidup seseorang, termasuk daya penerimaan anak untuk bersosialisasi. Contohnya, anak dengan temperamen atau emosi yang sulit dikendalikan, itu mungkin saja dia akan bereaksi secara memberontak kepada orang tuanya yang menginginkan anak itu untuk patuh. Jadi ini bagaimana kemampuan seseorang untuk bersosialisasi. Kemudian next slide, Mas. Ya. Baik, tujuan sosialisasi. Tujuan sosialisasi di sini adalah sosialisasi memungkinkan anak-anak mempelajari apa yang mereka ketahui agar dapat diintegrasikan di dalam masyarakat atau dalam tempat tinggal mereka. Kemudian sosialisasi juga memungkinkan anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka dan membentuk hubungan yang menyenangkan. Tujuan sosialisasi yang lebih khusus itu ada 5 hal ya yang disebutkan dalam buku. Kemudian yang pertama ada mengembangkan konsep. Sosialisasi itu bisa mengembangkan konsep. Kemudian sosialisasi itu bisa membuat anak mampu mengatur diri sendiri. Kemudian bisa memberdayakan prestasi, mengajarkan peran sosial yang tepat, dan menerapkan keterampilan pengembangan diri. Next slide, Mas. Nah, untuk tujuan yang pertama yaitu mengembangkan konsep diri atau develop a self-concept. Self-concept atau konsep diri itu adalah sebuah persepsi seseorang tentang identitasnya yang berbeda dari orang lain. Konsep diri muncul dari pengalaman-pengalaman yang berbeda dari yang lainnya atau dari orang lain. Nilai yang ditempatkan pada identitas itu disebut self-esteem atau harga diri. Kemudian pada tahun 1963 atau 1980, Erik Erikson menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian seseorang adalah hasil dari interaksi mereka dalam lingkungan sosialnya. Kemudian ada 8 tahapan kritis perkembangan psikologi dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi self-esteem mereka. Jadi dari bayi, kemudian early childhood, bayi ini 0 sampai 1 tahun, kemudian early childhood itu 1 sampai 3, play age itu 3 sampai 6 atau 7, school age, yaitu adalah usia sekolah yang biasanya dikategorikan sekolah SD. Kemudian adolescence itu adalah untuk usia SMP. Yang adulthood itu usia anak-anak SMA. Kemudian adulthood ini dewasa, dan yang terakhir adalah lanjut usia atau tua. Nah, dalam diri anak-anak atau pada tahapan usia tersebut itu ada hal-hal yang mempengaruhi. Jadi ada di garis sampingnya itu bahwa ketika bayi itu hanya dipengaruhi oleh family atau orang-orang terdekatnya, dan itu ketika bonding atau hubungan suatu hal yang diberikan kepada bayi itu baik, maka timbul trust pada bayi atau percaya. Kalau sebaliknya, maka akan timbul mistrust atau ketidakpercayaan. Nah, kemudian semakin ke bawah itu hal-hal yang mempengaruhi semakin banyak. Dari yang tadinya hanya lingkungan keluarga, itu kemudian ada keluarga, sekolah, kemudian ada teman-teman sejawat, ada komunitas. Nah, itu akan menimbulkan hal-hal versus maksudnya. Jadi contohnya ketika anak di usia sekolah itu kalau hal-hal yang mempengaruhi dia itu baik, maka dia akan
bisa menghasilkan sesuatu atau industri di situ. Tetapi sebaliknya, ketika hal-hal yang mempengaruhi di lingkungannya dia itu tidak baik, maka akan timbul inferiority. Inferiority itu keminderan atau terjadi ketidakpedean dalam diri anak. Kemudian semakin lama itu juga semakin sedikit, seperti kalau sudah usia lanjut itu hanya family dan teman sejawat karena mungkin sudah tidak mempunyai komunitas tempat kerja. Nah, itu kalau family dan teman-temannya itu baik, maka dia akan timbul integritas di situ. Tapi sebaliknya, ketika keluarganya abai, tidak memperhatikannya, teman-temannya juga sudah lupa, nah itu maka akan timbul despair. Despair itu adalah keputusasaan. Nah, next slide, Mas. Untuk yang kedua itu adalah tujuan yang kedua dari sosialisasi adalah mampu mengatur diri sendiri atau enable self-regulation. Enable self-regulation di sini adalah self-regulation sendiri artinya adalah kemampuan untuk mengendalikan impuls atau perasaan, perilaku, dan atau emosi seseorang sampai pada waktu, tempat, dan objek yang tersedia untuk berekspresi. Jadi ketika kita menemui suatu hal yang mungkin di situ akan kita reaksikan dengan kemarahan, tetapi kita bisa menahan itu. Nah, berarti artinya kita mempunyai self regulation yang baik, gitu. Jadi kemampuan seseorang untuk bisa mengatur diri sendiri yang mempunyai self regulation itu juga dipengaruhi oleh yang sudah saya sebutkan tadi, yang banyak tadi, gitu. Nah, kemudian hal ini bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan perasaan kita melalui otak kita sebelum bertindak berdasarkan situasinya. Gitu. Kemudian tujuan berikutnya adalah memberdayakan prestasi atau empower achievement. Di sini bisa diawali dengan pertanyaan, bagaimana kamu memutuskan apa yang akan kamu lakukan sebagai orang dewasa? Nah, di sini sosialisasi memberikan tujuan untuk apa Anda nantinya. Tujuan ini memberikan alasan untuk kita, misalnya kita jadi mau pergi ke sekolah, atau bahkan saat ini kita sedang duduk belajar di bangku S3 di UNY. Nah, untuk belajar, nah ini mungkin salah satu dari hasil dari tujuan sosialisasi itu. Nah, dengan kata lain, sosialisasi memberikan makna atau tujuan pada kedewasaan proses panjang yang harus dilalui seseorang. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan berikutnya menghasilkan peran sosial yang tepat. Itu berkaitan dengan bagaimana kita belajar untuk bertindak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam sosial yang berbeda pengaturan sosialnya. Misalnya kita orang Jawa, saya orang Jawa, saya pergi ke luar pulau dan di situ saya bertemu dengan komunitas sosial yang baru, maka saya harus bisa beradaptasi dengan memahami bagaimana saya harus bertindak di kondisi sosial masyarakat yang ada di situ. Dan ini biasanya, sebentar Mas, untuk menjadi bagian dari suatu kelompok, seseorang harus memiliki fungsi yang melengkapi kelompok tersebut. Jadi mungkin kadang ketika memasuki sebuah kondisi sosial masyarakat yang baru, ada seseorang yang mudah beradaptasi dan ada yang kesulitan beradaptasi. Nah, seseorang yang mudah beradaptasi ini berarti dia bisa membaca bahwa apa yang dikerjakannya dia ini untuk melengkapi apa yang belum ada dalam kelompoknya, gitu. Jadi dia bisa diterima dengan mudah dalam kelompok yang baru tersebut. Kemudian yang berikutnya, tujuan berikutnya adalah menerapkan pengaturan pengembangan atau implement developmental skill. Ini berkaitan dengan bagaimana kamu memenuhi kebutuhanmu bersamaan dengan mengakomodir harapan masyarakat. Gitu. Jadi
apa yang kita punya ini apakah bisa mengembangkan apa yang ada di masyarakat, mengembangkan harapan yang ada di masyarakat, gitu. Next, klik Mas. Ya, sebentar. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif pada anak-anak agar mereka berfungsi dengan baik di masyarakat. Next. Ini dalam tugas perkembangan, di situ disinggung sedikit tentang tugas perkembangan dan perbedaan kultur, yang mana seorang anak itu adalah sebuah organisme biologis dengan karakteristik yang diturunkan dari orang tuanya, kemudian dibedakan dari karakteristik individual tersebut dengan orang lain, dan itu biasanya berkaitan dengan usia, jenis kelamin, fisik, perkembangan kecerdasan, temperamen, perangai. Nah, ini biasanya unik. Satu anak itu unik dan berbeda dari yang lainnya. Nah, kemudian ada proses di situ. Proses disosialisasikan dalam area perkembangan. Ya, di situ akan berhubungan dengan emosional, sosial, kognitif, dan tingkah laku. Dan ini biasanya menggunakan sebuah metode sosialisasi. Nanti hasilnya adalah sikap sikap atau afektif, operan, observasional, kognitif, sosiokultural, dan magang. Ini metode-metodenya. Kemudian interaksi timbal balik dengan agen-agen sosial itu biasanya dengan siapa saja mereka berinteraksi. Itu ada orang tua, saudara kandung, guru, teman, komunitas, atau pemimpin, atau berinteraksi dengan media massa, dan itu menggunakan metode sosialisasi juga yang sama. Kemudian dari hal proses tersebut itu nantinya akan menghasilkan orang dewasa yang dapat bersosialisasi, dan dari hasil sosialisasi itu proses itu nanti akan bertemu dengan idealisme, tugas perkembangan, pengetahuan, nilai-nilai tingkah laku, atribut, motif, pengaturan diri atau tingkah laku, peran sosial, peran gender, konsep diri, dan self-esteem. Jadi ketika seseorang melalui proses sosialisasi dengan baik, ideal, itu nanti juga akan menghasilkan orang dewasa yang mampu bersosialisasi dan mempunyai kriteria-kriteria yang ideal seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah agen sosialisasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Herulan. Monggo Mbak Herulan. Iya, makasih Mbak Esti. Nah, setelah tadi kita menyimak terkait sketsa proses serta tujuan dari sosialisasi, saat ini kita akan memasuki bagian agen sosialisasi, yang dimana pada awal kehidupan itu seorang anak, keluarga itulah yang memiliki peranan pertama dan utama ya dalam pengasuhan seorang anak. Namun berjalan seiringnya waktu dan usia anak, kelompok sebayalah yang menjadi sumber dukungan utama. Nah, dari pernyataan ini dapat kita pahami bahwa definisi dari agen sosialisasi ini adalah merupakan pihak yang melakukan atau melaksanakan tugas sosial, yang dimana setiap agen itu memiliki fungsi masing-masing dalam sosialisasi. Agen-agen ini terkadang berjalan saling melengkapi, namun terkadang juga saling bertentangan. Dalam penanaman nilai-nilai moral, bergaulnya anak dengan orang lain itu biasanya diajarkan dalam keluarga, sekolah, masyarakat, komunitas agama, kelompok sebaya, dan mungkin pada media massa juga. Nah, ini juga merupakan bagian dari agen-agen sosialisasi yang saling melengkapi. Nah, dalam buku Robert M. Burns ini menyatakan bahwa ada beberapa kelompok yang signifikan dalam membentuk seorang anak, yaitu keluarga, sekolah, penitipan, teman sebaya, media massa, dan masyarakat. Next, Mas Abdul.
Oke. Nah, keluarga ini merupakan agen pertama yang memperkenalkan anak kepada masyarakat. Keluarga ini merupakan kelompok referensi pertama seorang anak yang dimana nilai, norma, dan praktik yang diterapkan dalam keluarga itu akan diadopsi atau dijadikan acuan seorang anak dalam mengevaluasi perilaku dirinya sendiri. Nah, keluarga ini juga menempatkan anak dalam suatu komunitas masyarakat. Di keluarga ini status sosial, di keluarga ini mewariskan status sosial ekonomi melalui kemampuannya untuk membiayai pendidikan tinggi bagi anak. Nah, ini misalnya seperti ini, anak-anak yang lahir dari keluarga yang berpenghasilan menengah ke atas itu lebih memungkinkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi setelah sekolah menengah, sedangkan anak-anak yang lahir dari keluarga yang cenderung berpenghasilan lebih rendah itu memungkinkan untuk pergi bekerja terlebih dahulu, dan mereka yang tidak berprestasi di sekolah menengah memungkinkan karena adanya kurangnya motivasi atau kurang memiliki peluang kerja yang lebih sedikit. Nah, tingkat pendidikan ini juga menjadi penentu kuat dari pekerjaan dan pendapatan di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu keluarga menghadapkan anak pada pengalaman budaya tertentu yang tersedia di masyarakat, mungkin pengajaran agama, pramuka, pelajaran musik, liga kecil ataupun sepak bola. Nah, di sini seperti ini, orang tua yang membeli mainan tertentu kepada anak-anaknya, mengatur kegiatan bersama keluarga bersama anak seperti permainan, jalan-jalan atau liburan atau piknik, ini merupakan sebagian besar itu bisa dipastikan semua tergantung pada status sosial ekonomi keluarga tersebut. Kemudian yang ketiga, keluarga berfungsi sebagai sistem interaksi terkait tentang cara keluarga melakukan hubungan pribadi yang sangat memiliki efek yang sangat kuat pada perkembangan psikologi bagi anak-anak. Nah, pada buku ini mengatakan bahwa interaksi dengan anggota keluarga seperti dengan saudara kandung, dengan kakek nenek, itu dipercaya dapat mengembangkan pola anak serta dapat menjalin chemistry lebih ya, hubungan anak dengan orang lain. Nah, pola-pola seperti ini diekspresikan dan dikembangkan lebih dalam hubungan teman sebaya atau figur otoritas atau rekan kerja, dan yang pada akhirnya pada pasangan dan anak-anak. Pada buku ini ada contoh yang diberikan, yaitu ada anak bernama Terry. Ia merupakan anak tertua dari 3 bersaudara. Ia merupakan sosok yang bertanggung jawab untuk membantu ibunya merawat adik-adiknya. Nah, dia sering harus bermain dengan adik perempuannya saat ibunya menyusui bayinya, atau dia harus menjaga bayinya saat ibunya mengantar adiknya ke sekolah. Dalam hubungannya dengan teman-teman, Terry adalah anak yang selalu berkata, ayo bermain ini, ayo bermain itu. Jadi lebih sering mengajak, beginilah caranya Terry dalam menggambarkan, atau caranya Terry mengajak di sekitarnya untuk bermain. Nah, di sekolah, Terry ini sering ditunjuk menjadi pemantau. Nah, setelah dewasa, ternyata Terry ini kebiasaan Terry ini ternyata menentukan posisi manajerial Terry di kantornya. Seperti itu. Next, Mas. Pola perilaku dalam keluarga beragam budaya. Nah, dari diagram ini terlihat pemetaan negara mana yang masih menjunjung tinggi pendirian moral, pandangan sosial, serta yang menjunjung kepentingan kelompok, gitu ya, kolektivistik. Nah, pola perilaku dalam keluarga beragam budaya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu orientasi, kolektivistik, individualistik. Nah, yang dimana dalam dimensi ini salah satu hal ekstrim yang dilihat dari sini adalah nilai budaya kolektivismenya. Jadi orientasi terhadap kelompok. Kelompok-kelompok ini cenderung menekankan pada afiliasi, kerjasama, dan hubungan intrapersonal. Mereka cenderung lebih fokus pada pencapaian individu, kompetensi, dan kemandirian kelompok. Nah, pada bagian ini, orientasi individu itu dianggap menjadi lebih signifikan dalam situasi di mana
seseorang harus memilih antara kewajiban terhadap keluarga dan ambisi pribadi. Misalnya adalah memutuskan untuk tetap dekat secara geografis daripada pindah untuk mendapatkan lebih banyak uang atau prestis gitu ya. Mungkin ini kalau dianalogikan saat ini, jika orang tua yang berpindah tugas mungkin ya lebih mengutamakan untuk tetap dekat. Gitu. Kemudian orientasi individu pada dimensi ini juga mempengaruhi perilaku bisnis seseorang dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti dalam menentukan inovasi-inovasi terbaru dalam dunia bisnis, bahkan sampai dengan manajemen risiko pada sebuah bisnis. Kemudian yang kedua yaitu gaya mengatasi aktif pasif. Nah, gaya meniru ini aktif dikaitkan dengan yang namanya melakukan, menyelesaikan sesuatu. Gaya meniru pasif ini lebih kepada menjadi lebih kepada hanya melihat hasil jadi gitu ya. Jadi lebih signifikannya memotivasi keluarga untuk mencari layanan sosial seperti dukungan psikologis ketika terjadi suatu masalah. Namun menurut Bennett 2010 ada beberapa keluarga yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, agama atau ekonomi. Mereka menunjukkan bahwa gaya meniru yang kurang aktif daripada yang lain gitu. Jadi tidak selamanya itu dapat diterapkan. Kemudian yang ketiga, sikap terhadap otoritas penurut egaliter. Nah, dimensi ini dapat diamati pada anak-anak. Apakah mereka menganggap orang tua dan guru itu sebagai figur otoritas yang mereka hormati atau mereka patuhi? Atau apakah mereka melihat sebagai sosok yang hampir setara dengan siapa yang mereka kagumi gitu. Misalnya anak-anak kecil dengan latar belakang Latin atau Asia umumnya ditemukan lebih patuh atau lebih hormat dan lebih menerima otoritas daripada anak-anak dengan latar belakang Eropa Amerika. Nah, sikap seseorang terhadap otoritas ini menjadi signifikan dalam situasi seperti tempat kerja yang menghargai sebuah ketegasan. Kemudian yang keempat yaitu adalah gaya berkomunikasi ekspresif terkendali. Nah, gaya komunikasi seorang individu signifikan ini erat kaitannya dengan cara anak atau cara mereka dalam menyampaikan pesan. Gaya komunikasi ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang dipelajari dalam sebuah keluarga. Beberapa anak cenderung melakukan interaksi sosial yang akrab dengan yang dikenal dan lebih sopan kepada tidak yang dikenal. Nah, ini misalnya beberapa keluarga percaya bahwa agar kelompok berfungsi lebih efektif, perasaan pribadinya harus diungkap secara terbuka. Jadi lebih memungkinkan untuk berkomunikasi aktif sehingga perbedaan pendapat dapat dikompromikan. Kemudian yaitu sekolah dan penitipan. Ya. Sekolah dan penitipan ini terbagi menjadi filsafat pendidikan, manajemen kelas, dan penitipan anak. Filsafat pendidikan ini yaitu sekolah yang bertindak sebagai agen masyarakat yang diorganisasikan untuk melestarikan pengetahuan, keterampilan, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat tersebut. Namun, semua pendidikan muncul dari gambaran masa depan. Nah, oleh karena itu, transmisi budaya selain perluasan berbasis pengetahuan dan teknologi, serta membuat pilihan kurikulum itu cukup sulit ya mengenai informasi apa yang lebih penting dalam bagian filsafat pendidikan ini. Dalam mensosialisasikan kepada anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat ini yang merupakan suatu perubahan yang sangat cepat ya, dan ini merupakan tantangan yang tak akan pernah ada hentinya karena akan selalu muncul pertanyaan bagaimana cara mendidik anak untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan, atau apakah sekolah dapat mengajarkan keterampilan pemecahan masalah, apakah sekolah dapat menekan kegiatan-kegiatan individu atau kelompok, seperti itu. Itu merupakan tantangan yang selalu ada terus-menerus.
Kemudian manajemen kelas. Manajemen kelas ini merupakan tatanan sosial masyarakat yang dikomunikasikan kepada anak sebagian besar di dalam kelas. Nah, pengaturan ini di mana anak-anak dievaluasi melalui komentar guru, melalui rapot, nilai di atas kertas, bagan, penilaian teman sekelas, penilaian diri sendiri. Nah, evaluasi berkontribusi pada sosialisasi di mana norma dan standar masyarakat dipelajari melalui kriteria evaluasi. Nah, pada bagian ini siapa saja yang bisa membantu rekan sekelas dalam mengatasi masalah. Nah, ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam bagian ini gitu ya. Siapa yang paling banyak membaca buku? Kemudian apakah hanya makalah dengan tulisan tangan terbaik yang akan ditampilkan kepada orang tua? Evaluasi kontribusi pada sosial di mana norma dan standar masyarakat dipelajari melalui kriteria evaluasi. Nah, jadi itu merupakan bagian dari manajemen kelas. Nah, jadi di sini guru itu memiliki kontribusi dalam proses sosialisasi dengan menjadi model untuk ditiru oleh anak-anak. Guru juga yang terlibat dalam pemberian materi pembelajaran yang cenderung memiliki siswa yang aktif dan ingin tahu dan yang ingin belajar. Kemudian berikutnya penitipan anak. Nah, sebagai hasil dari perubahan sosial, penitipan anak ini telah menjadi agen sosial yang sangat penting karena penitipan anak ini juga menjadi bagian peran pengganti keluarga di beberapa waktu tertentu. Nah, efek spesifikasi dari pengasuhan orang lain ini selain orang tua masih sangat kontroversial ya, yang dimana melibatkan banyak variabel seperti dapat mempengaruhi temperamen anak, terus jenis pengasuhan, berapa jam dalam sehari, usia berapa anak mulai dititipkan, dan seberapa besar keterlibatan orang tua. Nah, untuk spesifikasi konten materi ini nanti akan lebih dalam dibahasnya itu pada bab 5, jadi belum pada bab ini. Kemudian berikutnya yaitu teman sebaya. Nah, teman sebaya ini merupakan anak-anak yang datang untuk melihat diri mereka sendiri dari sudut pandang kelompok. Kelompok teman sebaya ini menghargai kemampuan bersosialisasi atau bergaul atau menolak penyimpangan seperti sikap-sikap agresi ataupun pamer. Nah, jadi contoh yang diberikan pada buku ini adalah pada kekuatan tekanan kelompok sebaya pada cerita klasik anak-anak karya Hans Christian Andersen itu dengan menggunakan baju baru kaisar yang dimana kaisar tersebut dikenal sangat angkuh tentang pakaiannya. Membeli beberapa kain yang menurut para pedagang yang menjualnya hanya tidak terlihat oleh mereka yang tidak layak mendapatkan posisi mereka dalam kehidupan. Nah, dia yang dengan bangganya menggunakan pakaian barunya tersebut yang terbuat dari kain unik dalam parade yang ditampilkan di seluruh kota, ini tidak ada yang berani mengakui bahwa kepada orang lain bahwa kaisar benar-benar tidak mengenakan pakaian apapun gitu. Jadi karena takut dinilai tidak layak gitu ya. Nah, yang pada saat itu terjadi ada sebuah tangisan heran dari seorang anak kecil yang tidak bersalah yang pada akhirnya membuat semua orang menyadari bahwa itu adalah sebuah kebenaran gitu. Nah, jadi kelompok teman sebaya ini sangat berfungsi dalam agen sosialisasi ini yang memberikan informasi tentang dunia dan diri sendiri dari perspektif keluarga. Kemudian berikutnya adalah media massa. Media massa ini meliputi surat kabar, majalah, buku, radio, TV, video, film, komputer, konsol, dan sarana komunikasi dan teknologi informasi lainnya yang menjangkau khalayak luas melalui media impersonal antara pengirim dan penerima. Tidak seperti agen sosialisasi lainnya, media massa ini tidak secara langsung atau tidak secara rutin ya melibatkan interaksi pribadi secara langsung. Interaksinya lebih bersifat teknis. Nah, pada media massa ini harus dianggap sebagai agen sosialisasi bukan hanya karena prevalensinya, tapi
karena media massa mengungkapkan banyak aspek masyarakat dan memperoleh proses dan anak-anak itu dapat memperoleh proses kognitif yang akhirnya membentuk pemahaman mereka tentang bagaimana dunia nyata, yang dimana kita tahu media massa ini memiliki efek yang bersifat jangka pendek seperti eksistasi dan imitasi sederhana, atau jangka panjang seperti pembelajaran observasional dan desensitasi emosional. Contohnya yaitu anak-anak yang karena ketidakmatangan kognitif mereka menjadi perhatian khusus mengenai pengaruh media. Anak yang memproses konten yang mereka lihat dan mereka dengar ini dapat mengubahnya menjadi sesuatu yang berarti bagi mereka, yang mungkin akurat atau tidak diinginkan. Pada contoh lainnya, di sebagian besar acara televisi ataupun acara film, ini terlihat laki-laki yang berkulit putih digambarkan lebih dominan, digambarkan sosok yang lebih berani, kuat dan kompeten. Nah, ini juga menjadikan media massa yang sangat mempengaruhi konsep serta sikap anak. Dengan diperkenalkannya teknologi dalam media massa ini membuat anak jadi lebih mudah memainkan perannya atau lebih besar dalam sosialisasi mereka sendiri. Mereka dapat mengakses informasi apapun itu yang ada di internet, kecuali situs-situs yang mungkin diblokir ya, atau terkecuali orang tuanya atau pihak keluarganya menyeting parenting atau menyeting usia di bawah sesuai dengan teknologi yang anak gunakan. Nah, berbagai pengaruh media ini tidak akan kami bahas pada saat ini, dikarenakan konten materi tersebut akan lebih dalam dibahas pada bab 9. Kemudian yaitu masyarakat. Nah, masyarakat ini berasal dari bahasa Latin yang berarti persekutuan. Ini mengacu pada hubungan afektif yang diharapkan di antara kelompok-kelompok orang yang memiliki minat yang sama. Ini juga mengacu pada orang-orang yang tinggal di wilayah geografis tertentu yang terikat bersama secara politik dan ekonomi. Masyarakat ini juga memiliki fungsi komunitas, yaitu memberikan rasa memiliki, persahabatan, dan sosialisasi anak-anak. Kemudian salah satu fungsi dari kelompok masyarakat ini juga adalah untuk memberi perspektif pada anak-anak yang berbeda tentang kehidupan dalam memperluas jangkauan pengalaman mereka dan memberi mereka status atau peranan baru. Next, Mas Abdu. Oke, berikutnya ini menjadi bagiannya Mas Abdu. Kepada Mas Abdu, saya persilahkan. Terima kasih teman-teman, Mbak Ulan dan Mbak Esti. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kita melakukan peregangan sebentar ya. Silakan teman-teman meregangkan tangannya, meregangkan lehernya ya. Kita sudah 1 jam lebih di depan laptop ya. Kita hitung 10 detik ya. Silakan yang mau meregangkan silahkan ya, supaya kita lebih. Mas Rois jangan ya di mobil itu, Mas Rois, nanti takutnya belok-belok. Oke, cukup teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, akan saya mulai bagian metode sosialisasi. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 metode sosialisasi atau yang tadi disampaikan itu kan teori-teori sosialisasi. Sekarang bagaimana metodenya? Ada metode afektif, ya, tekniknya ada attachment. Ada metode operan, tekniknya adalah enforcement, extinction, punishment, feedback, dan learning by doing. Ada metode observasional, tekniknya modeling. Ada metode kognitif dengan teknik instruction, setting standards, dan reasoning. Kemudian ada metode sosial budaya, tekniknya adalah group pressure, tradisi ya, ritual, dan simbol. Sedangkan yang terakhir adalah metode permagangan. Tekniknya adalah strukturisasi,
kolaborasi dan pelimpahan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu metode afektif. Nah, metode sosialisasi afektif ini adalah lebih metode yang mengacu pada emosi. Ya. Emosi yang dimaksud di sini adalah ketika ini menyoroti pada respon terhadap orang lain, mengacu pada perasaan terhadap diri sendiri dan perasaan tentang orang lain, serta ekspresi emosi seperti ekspresi suka, tidak suka. Maaf, sebentar. Baik, saya lanjutkan lagi. Emosi-emosi itu, perasaan-perasaan itu seperti suka, tidak suka tadi ya, cinta, marah, rasa takut, rasa khawatir, tidak percaya diri, kemudian rasa bangga, dan seterusnya. Nah, perasaan-perasaan itu, ekspresi-ekspresi tadi itu muncul dari interaksi ya, dari interaksi. Jadi orang-orang itu mulai dari anak kecil, dari bayi sampai dewasa sering berinteraksi dengan orang lain, itu akan mengaruhi juga. Nah, itu akan mengarahkan anak kepada attachment atau keterikatan. Nah, hubungan antara keterikatan dan pengaruh itu, yaitu dinamakan dengan hubungan timbal balik itu ya, itu dinamakan dengan sebagai dasar untuk melakukan sosialisasi. Nah, jadi seperti yang dikatakan teman-teman sebelumnya tadi, bahwa kunci dari sosialisasi memang adalah interaksi timbal balik antara lebih dari satu orang. Nah, kemudian attachment itu adalah ikatan ya, bahasa Inggrisnya attachment, ketika di bahasa Indonesia kan ikatan kasih sayang yang dibentuk satu orang ke orang lain yang spesifik, yang mengikat orang-orang tersebut dalam suatu ruang dan bertahan cenderung lama, atau di sini dikatakan sepanjang waktu. Nah, sosialisasi terkait keterikatan ini dimulai dari keterikatan pribadi. Keterikatan pribadi yang paling mendasar adalah ketika orang tua dan anaknya yang berusia balita atau bayi. Nah, di sini ada dua jenis perilaku ya, perilaku pola asuh orang tua atau pengasuh. Yang pertama adalah pengasuhan bayi yang sensitif dan responsif. Yang kedua adalah pengasuhan perawatan bayi yang minimal dan tidak konsisten. Ya, mulai dari bagaimana ketika kita menanggapi ketika anak menangis, ketika kita memberi makan, menyuapi, menggendong, kemudian mencoba mengajak berbicara, melakukan perawatan dan seterusnya, itu ya, ketika kita mencoba membentuk keterikatan ini, attachment ini. Nah, semakin keterikatannya semakin baik, ya, semakin baik yang sebelah kiri ini, pengasuh bayi yang responsif dan sensitif ini akan menimbulkan anak itu memiliki rasa aman dan percaya kepada dunia. Namun sebaliknya, pengasuhan bayi yang tadi yang minimal, tidak konsisten, ya, tidak karu-karuan, ya, itu akan menimbulkan rasa tidak aman pada anak dan rasa tidak percaya. Nah, rasa aman ini akan menimbulkan perasaan semakin anak itu semakin memiliki rasa eksploratif yang tinggi, ya. Jadi mudah berpisah dengan orang tuanya, ya, tidak karena percaya diri, karena percaya pada dunia rasa aman. Nah, ini memiliki rasa yang antusias, eksploratif, simpatik, kooperatif, mandiri, dan kompeten. Kemudian sebaliknya, jika anak itu tidak memiliki rasa aman, tidak memiliki rasa percaya kepada dunia, dia merasa suka mengganggu, suka mencari musuh, agresif, dan seterusnya. Ini penelitian pada anak-anak prasekolah, ya, penelitian anak-anak prasekolah oleh Stroeve et al. Tahun 2005. Nah, ini menghasilkan penelitian seperti ini. Ternyata anak-anak yang merasa aman seperti itu, yang tidak aman yang mengganggu, bermusuh, dan agresif. Nah, rasa-rasa seperti ini, ya, keterampilan-keterampilan ini akan dijadikan dasar nantinya
ketika anak mulai dewasa, ketika anak mulai bertemu dengan komunitas lain, dengan orang lain, dengan pengalaman lain, untuk mencerna pengalaman, untuk bersosialisasi, dan juga bagaimana mereka nanti belajar. Jadi bagaimana anak itu belajar, bagaimana anak itu bertemu orang lain, bersosialisasi dan lain-lain, itu ternyata sudah dibentuk sejak dia lahir. Siapa yang membentuk? Ya orang tuanya. Bagaimana orang tua itu mengasuh. Ya. Nah, ini yang sosialisasi afektif. Berikutnya adalah metode sosialisasi operan. Ya. Operan ini adalah yang dimaksud operan itu apa namanya? Ketika perilaku seorang itu mengacu pada efek, ya, efek atau efek itu mengacu pada ketika perilaku seorang yang diikuti oleh hasil yang menguntungkan. Nah, kemungkinan perilaku itu akan meningkat ketika terjadi lagi. Nah, sini ada ketika ada sebaliknya, ketika perilaku seorang tidak memiliki hasil menguntungkan. Ya, misalkan tidak mendapatkan perhatian, merasa diabaikan, merasa dicuekin, atau memiliki hasil yang tidak menguntungkan. Ya, ketika melakukan sesuatu malah mendapatkan hukuman. Nah, atau kemungkinan, atau itu menyebabkan kemungkinan perilaku itu terjadi lagi berkurang. Nah, tadi meningkat, ada juga yang berkurang. Ada 5 teknik dalam metode sosialisasi operan. Yang pertama adalah reinforcement, extinction, punishment, feedback, dan learning by doing. Kita gambarnya ini ada anak yang nyapu mengharapkan imbalan, kemudian ada anak yang sedang di strap menghadap tembok gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas mengenai reinforcement, ya, atau penguatan. Penguatan ini adalah semacam peristiwa yang disajikan setelah perilaku yang berfungsi meningkatkan kemungkinan perilaku akan terjadi lagi. Jadi semacam penguatan objek yang diberikan kepada seorang anak setelah seorang anak melakukan sesuatu dan mengharapkan sesuatu itu atau perilaku itu kemungkinan terjadi lagi. Nah, bagaimana jenisnya? Ada 3 jenis reinforcement, yaitu reinforcement positif yang pertama, ya, berupa pemberian hadiah atau konsekuensi yang menyenangkan, ya, yang diberikan kepada perilaku kepada anak setelah melakukan sesuatu yang diharapkan orang tua. Misalkan memberikan kontak fisik, ya, sentuhan, dibelai, kemudian ditepuk pundaknya, atau diberi makanan, diberi pujian. Tadi contoh di depan tadi gambarnya diberi uang gitu ya. Kemudian reinforcement yang kedua adalah pembentukan. Nah, ini kadang-kadang penguatan yang berulang-ulang dan sistematis dan berturut-turut sehingga perilaku yang diinginkan terjadi dan bertahan lama. Nah, misalkan kalau kita masih ingat dulu ketika menulis alfabet, kita selalu huruf A diulang lagi, huruf A, huruf B, sampai huruf-huruf itu terbentuk huruf yang sempurna. A bagaimana, B bagaimana, sampai Z. Dan itu menjadi perilaku yang dipertahankan sampai sekarang, sampai kita berusia sekarang ini. Itu adalah hasil bentukan dari ketika kita dulu belajar menulis alfabet. Meskipun tulisan saya juga jelek, yang dulu kurang bagus. Yang ketiga adalah penguatan yang negatif. Nah, ini kebalikan yang positif tadi, ada positif dan negatif. Ada penghentian kondisi. Jadi penghentian kondisi yang tidak menyenangkan setelah respon yang diinginkan. Ya, misalkan ada seorang anak yang marah, kemudian masuk ke kamar, kemudian orang tuanya membiarkan anak tersebut keluar dari kamar ketika anak itu mulai reda amarahnya. Jadi untuk menghentikan kondisi yang tidak menyenangkan. Ya. Tadi contohnya marah. Yang kedua pukulan, yang ini yang kontak fisik, ya, menghentikan pukulan ketika anak itu mengakui kesalahannya atau meminta maaf. Jadi ada 3 jenis. Nah, prosesnya seperti ini secara umum. Pertama-tama sebelum kita melakukan penguatan, kita pastikan dulu perilaku yang diinginkan harus ditunjukkan dulu, ya, sebelum diperkuat. Ya, jangan sampai anak belum melakukan kita sudah memberikan reinforcement. Ya, kan lucu juga. Jadi anak harus menunjukkan dulu baru diberikan reinforcement. Nah, kemudian ketika ingin melakukan reinforcement jangan terlalu lama rentang waktunya. Jadi yang kedua adalah perilaku yang diinginkan harus segera diperkuat saat pertama kali
terjadi, jangan menunggu jeda terlalu lama. Yang ketiga, penguatan bisa menjadi intermittent atau menjadi tidak terlalu sering jangkanya ya. Reward yang biasanya anak ketika bisa BAB di kamar mandi, kita berikan reward es krim. Kemudian lama-lama tidak selalu setelah anak itu buang air besar di WC kita beri es krim, tapi kita bisa kurangi jangka waktunya, tidak harus kali itu, mungkin seminggu sekali diberikan reinforcement tersebut. Oke. Yang pertama reinforcement, yang kedua extinction. Kalau tadi reinforcement itu mengharapkan meningkatkan terjadi lagi, kalau yang extinction ini adalah maksudnya adalah pemusnahan, penghilangan, penghapusan. Ini penguatan harus dikurangi dan akhirnya dihilangkan atau dipadamkan kemungkinan respon itu. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan ketika ada anak yang memiliki kebiasaan menggigit kuku, ya mungkin tidak kuku ya, mungkin menggigit yang lain. Ada anak-anak suka menggigit pensil gitu ya, kalau kita lihat di anak SD, menggigit pensil, menggigit meja. Seorang ayah memutuskan untuk mengabaikan anaknya ketika dia menggigit kukunya, ya, daripada mengomelinya. Nah, seperti yang biasa dilakukan, biasanya dimarahi, tapi kali ini diabaikan. Dengan demikian ya menghilangkan penguatan perhatian sebelumnya. Ya, namun ketika si anak itu tidak menggigit kukunya selama 10 menit, dia memujinya, wah bagus, kukumu jadi bagus kan kalau nggak digigit 10 menit. Secara bertahap interval itu dinaikkan lebih lama, dan saya memberikan pujian setiap setengah jam ketika tidak menggigit kuku, tapi masih mengabaikannya ketika dia masih menggigit kukunya. Jadi menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Nah, ada teknik dari extinction ini juga. Yang kedua adalah time out. Time out ini adalah memberikan waktu, ya, jenis pemadaman di mana semua penguatan dihilangkan. Biasanya seorang anak diberikan waktu di kamarnya, di sudut ruangan atau di mana di taman, supaya anak itu bisa mengelola emosi, meredam emosinya dan perilakunya dengan baik. Alasan time out harus diberikan, ya. Jangan sampai orang tua itu memberikan time out tapi anak nggak paham maksudnya. Supaya apa? Saya disuruh menyendiri dulu supaya dia meredamkan emosinya, mengelola emosinya. Ini akan menimbulkan efek ketika pengendalian diri ketika anak dewasa di masa depan. Ya. Oke, yang ketiga adalah punishment, pemberian hukuman. Ya, hukuman dari hukuman yang fisik, ya, hukuman yang penarikan sementara rangsangan yang menyenangkan ketika perilaku yang tidak diinginkan terjadi. Nah, ini misalkan hukuman-hukuman yang fisik itu berupa pukulan, ya, seperti ini gambarnya ini, ya. Seorang ayah sedang nggak tahu ini hukuman atau sedang menidurkan. Kemudian kalau rangsangan yang menyenangkan itu misalkan menghilangkan hak istimewanya, misalkan biasanya anak boleh main game. Nah, ini dihukum tidak boleh main game, tidak boleh menyetel TV, tidak boleh melihat YouTube dan seterusnya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi hukuman. Supaya efektif hukuman itu, yang pertama harus memperkirakan waktu. Ya, semakin dekat hukuman dengan perilaku, maka semakin efektif. Jadi hukuman yang diberikan seperti yang di awal tadi, jangan terlalu lama. Kita sebagai orang tua atau sebagai guru harus tastes gitu ya. Ketika ada anak seperti ini, maka kita harus ngapain? Jangan nunggu terlalu lama. Kalau terlalu lama, maka anak akan menganggap remeh hukuman itu. Yang kedua, pemikiran. Ya, hukuman harus disertai dengan penjelasan. Ya, penjelasan. Kenapa kok harus saya seperti ini? Kenapa kok saya dipukul dan seterusnya? Daripada hukuman saja, ya, mungkin diberikan penjelasan yang logis. Yang ketiga adalah konsistensi. Ya, konsistensi ini yang susah dikontrol, karena ketika di kalangan keluarga berucap kotor itu, ngomongin kotor itu dilarang. Tapi ketika di luar dengan teman sebaya, ngomongin kata-kata kotor itu biasa. Bahkan dianggap sudah dewasa kalau sudah berani ngomong kotor. Jadi ini tidak konsisten antara kelompok teman sebaya dengan keluarga. Nah, di sini konsistensi. Yang keempat adalah keterikatan pada orang yang melakukan hukuman. Tapi akan berbeda ketika yang hukum itu memiliki kedekatan, ya. Misalkan yang menghukum itu orang tua atau babysitternya, pasti berbeda.
atau gurunya. Nah, itu berbeda di situ. Kemudian kriteria, kritik. Jadi hukuman ini ternyata mendapatkan banyak kritik ya. Satu di antaranya adalah hukuman itu tidak menunjukkan perilaku yang pantas. Ya, padahal kita menginginkan sesuatu tidak terjadi, tapi kita melakukannya dengan sesuatu yang tidak pantas. Yang kedua, hukuman mungkin hanya akan memperlambat laju yang perilaku yang tidak diinginkan, bukan menghilangkan sama sekali. Mungkin ada anak yang setelah dihukum dia akan mengulangi lagi, bahkan lebih nekat lagi ada. Kemudian kritik yang ketiga, hukuman oleh orang dewasa memiliki efek modeling. Nanti akan ditiru oleh anak-anaknya juga. Ya, anak juga akan meniru. Itu saya besok juga akan menghukum seperti ini. Yang keempat, ada asumsi bahwa orang tua yang melecehkan atau menganiaya atau menghukum anak-anaknya, mereka kemungkinan besar orang tua tersebut dulunya juga pernah dianiaya, pernah dilecehkan, pernah dihukum oleh orang tua mereka sendiri. Yang terakhir, yang paling kritik yang paling lumayan ini adalah efek samping emosionalnya. Nah, ini kalau kita memberikan hukuman, kita lihat dulu apakah hukuman itu akan memberikan efek samping emosional. Karena nanti anak akan menjadi takut, menjadi malu, bukan rendah hati ya, rendah diri dan tegang secara psikologis akan merusak. Ya, bahkan di sini diungkapkan mungkin secara psikologis akan lebih merusak daripada perilaku aslinya yang akan dihilangkan melalui hukuman tersebut. Kemudian ini konsekuensinya ya, konsekuensi dari hukuman tadi, penguatan, penghapusan dan hukuman. Ya, kalau penguatan positif menyajikan stimulus, memberikan perhatian, efeknya meningkatkan respon. Kalau penguatan negatif itu menghapus stimulus permusuhan ya, berhenti memarahi. Ya, tapi meningkatkan respon yang diinginkan, menghilangkan penghapusan, menghilangkan stimulus yang menyenangkan, memberhentikan, misalkan berhenti memberikan perhatian. Efeknya mengurangi respon yang tidak diinginkan. Jadi nanti yang dua di atas respon yang diinginkan, yang dua bawah mengurangi respon atau behavior yang tidak diinginkan. Kemudian teknik yang keempat adalah feedback. Nah, feedback ini adalah memberikan umpan balik. Umpan balik itu adalah informasi evaluatif, ya, baik positif maupun negatif tentang perilaku seorang, perilaku anak. Contohnya adalah ketika hubungan dua arah dinamis antara guru dan siswa, di mana guru harus setidaknya memodifikasi, memperbaiki redaksi tanggapan sesuai dengan siswa. Ya, efek umpan balik terhadap kinerja dan terhadap perilaku yaitu yang pertama, umpan balik pada umumnya akan meningkatkan motivasi. Yang kedua, meningkatkan kinerja selanjutnya. Yang ketiga, semakin spesifik pengetahuan tentang kinerja, semakin cepat kinerja meningkat. Yang keempat, umpan balik yang diberikan tepat waktu. Ini ngomongin waktu lagi, sudah 3 kali ini ya. Yang keempat, yang ketiga ini adalah waktu yang untuk memberikan umpan balik. Umpan balik yang diberikan tepat waktu lebih efektif adalah umpan balik yang diberikan lama setelah tugas selesai. Seperti ketika kita memberi tugas kepada mahasiswa atau siswa kita, ya sebaiknya kita memberikan feedback terhadap tugas itu cepat, tidak terlalu lama. Jangan di akhir UAS baru diberikan feedback. Kita sudah nggak semangat lagi kan mengerjakan tugasnya gitu ya. Yang kelima, penurunan umpan balik yang nyata sering melibatkan penurunan kerja yang nyata juga. Jadi semakin sedikit umpan baliknya, maka kinerja juga semakin menurun. Ketika pengetahuan tentang hasil tidak diberikan, individu cenderung mengembangkan pengganti. Nah, misalnya mereka akan membandingkan kinerja dengan rekannya. Loh, aku kok dapat A, kamu kok dapat B. Padahal kemarin kamu absen 3 kali kok bisa dapat A, saya bisa dapat B. Padahal saya masuk terus, tugas saya kumpul terus, tapi saya dapat B, kamu dapat A, ya kan? Seperti itu. Ketika tidak ada feedback. Nah, itu ya kita pasti pernah mengalami lah seperti ini ya. Oke, berikutnya adalah teknik learning by doing yang sudah sering kita dengar, ya, learning by doing, yang terkenal pendapatnya Bandura ini yang mengumpulkan belajar dengan atribusi efikasi diri. Efikasi diri yaitu keyakinan bahwa seorang dapat menguasai situasi dan memastikan efek yang positif. Misalnya anak yang terdorong diberi kesempatan supaya menjadi kompeten. Ya, jadi ada kalanya kita juga melibatkan anak dalam tugas-tugas di rumah, misalkan membantu memasak, menyusun teka-teki, membuat karya seni, membantu bersih-bersih. Kalau Mas Berio mungkin ngajak anaknya membengkel gitu Mas ya, ngatain motor itu ya memberikan efikasi diri ya, anak itu percaya diri. Jadi, learning by doing, termotivasi untuk yang kemudian anak itu akan termotivasi untuk mencapai tugas-tugas lainnya. Nah,
Bagaimana caranya kita memberikan pilihan yang sesuai dengan perkembangannya? Ya, misalkan tadi nyuci piring ya, jangan pakai sabun yang banyak-banyak dulu, tapi pakai piringnya juga jangan pakai piring yang kaca, pakai piring yang plastik supaya mereka ketika jatuh tidak pecah. Kemudian memberikan kegiatan bermakna yang menciptakan peluang supaya berhasil. Ya, tadi salah satunya adalah kita nggak mungkin mengajak anak umur 3 tahun untuk membetulkan genteng, tapi lebih mungkin untuk mengajak mencuci piring. Jadi menciptakan peluang yang berhasil. Nah, kita harus pandai-pandai memilih kegiatan atau peluang yang sesuai dengan anak-anak itu supaya nanti kegiatan itu sukses. Nah, ketika selain itu learning by doing ini juga bisa dikaitkan dengan kegiatan bermain. Yang ketika anak-anak bermain itu mereka bersosialisasi. Dalam arti mereka melatih fisik, melatih intelektual, sosial di sini ya. Supaya ada beberapa contoh permainan-permainan yang bisa meningkatkan nalar, meningkatkan decision making, meningkatkan problem solving, social skills, komunikasi, dan seterusnya. Nanti juga learning by doing. Jadi tidak salah ketika teman-teman itu menerapkan belajar sambil bermain atau bermain-main sambil belajar gitu ya. Berikutnya adalah metode yang tadi, teknik yang terkait itu. Yang berikutnya adalah metode sosialisasi, pengamatan atau permodelan. Bentuk pembelajaran yang imitatif, peniruan ya, mengamati orang lain, melakukan suatu perilaku, melakukan sesuatu perilaku dan mengalami konsekuensinya. Ya, jadi melihat orang lain melakukan sesuatu dan melihat orang lain itu mengalami konsekuensi terhadap perilakunya itu. Hal ini memungkinkan kita untuk mempelajari perilaku sosial, sikap dan emosi yang secara tepat atau langsung. Siapakah modelnya? Modelnya bisa orang tua, bisa saudara, bisa kerabat, bisa teman, guru, pelatih, atau bahkan tokoh di televisi. Ini yang paling sering ya. Di televisi ini mungkin buku yang dulu televisi, mungkin kalau sudah direvisi tokoh di media sosial lainnya, YouTube dan seterusnya, Instagram dan seterusnya. Nah, model yang bagaimana yang ditiru? Yang pertama adalah model yang dianggap mirip secara fisik dan psikologis. Nah, misalkan ada anggapan yang menganggap ibu mirip dengan ibunya ya. Saya berambut kuning sama seperti ibu. Oh, kamu memiliki kemauan tekad yang kuat seperti kakekmu. Jadi ada anggapan yang mirip baik secara fisik maupun psikologis modelnya. Jadi model di sini contohnya ibu dan kakek. Kemudian model pengasuh lebih cenderung diidentifikasikan dan ditiru. Nah, misalkan ada anak yang sering dibawakan hadiah ketika ayahnya pulang. Ayah saya selalu membawakan saya hadiah ketika dia kembali dari perjalanan. Pelatih saya selalu punya waktu untuk mendengarkan saya. Berikutnya adalah model yang dianggap kuat atau bergengsi. Ini ada tiga jenis model nih, yang dianggap mirip, yang dianggap sebagai pengasuh, dan dianggap kuat dan bergengsi. Yang dianggap kuat dan bergengsi ini misalkan nenek saya memenangkan hadiah pertama dalam pameran untuk kue coklatnya. Jadi guru saya adalah orang terpintar di seluruh dunia ya, karena biasanya siswa SD itu kan fans pertamanya adalah guru SD itu fans pertamanya adalah siswa SD-nya, gitu kan. Oke, nah di sini ada contoh yang tadi televisi, di mana televisi ini memberikan contoh yang sangat baik dari konteks di mana pembelajaran observasional pemodelan konsekuen berlangsung. Ya. Jadi di sini ada dua tokoh ya, perilaku yang ditayangkan adalah prososial dan antisosial. Yang prososial ini biasanya tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh di televisi, tokoh-tokoh di media sosial yang sering mendapatkan pujian atau dianggap pahlawan. Sedangkan antisosial ini adalah tokoh-tokoh di mana yang kebalikannya antisosial tadi, bukan pahlawan, bahkan sering mendapatkan hukuman, sehingga hukuman dan sebutan pahlawan tadi itu adalah imbas dari tindakan seseorang tersebut. Ya, kalau kita sering melihat Superman, maka kita melihat kalau suka menolong orang maka akan mendapatkan pujian dan seterusnya. Kalau suka berbuat jahat maka nanti akan ditangkap polisi kemudian dipenjara. Itu antisosialnya di situ. Berikutnya adalah metode sosialisasi kognitif. Ini lebih berfokus kepada bagaimana seseorang atau anak atau individu itu memproses informasi
ya, dapat informasi kemudian diabstraksikan ke dalam pengalaman. Ada tiga jenis teknik sosialisasi kognitif. Pertama adalah instruksi. Ya, instruksi ini adalah ketika seseorang memberikan gambaran, memberikan pengetahuan, memberikan informasi agar pengajaran menjadi efektif, anak harus mendapatkan bahasa yang digunakan. Jadi ketika seseorang itu memberikan instruksi, guru memberikan instruksi, orang tua memberikan instruksi harus sesuai dengan spesifik pada tingkatan anak. Nah, mungkin ketika saya memberikan instruksi kepada anak saya, tolong dibereskan kamarnya. Padahal kamar beres menurut pandangan saya itu berbeda dengan kamar beres menurut pandangan anak saya. Kalau kamar beres menurut saya itu ya sudah pasti selimut harus terlipat, spray harus lurus dan seterusnya. Tapi kalau kamar beres menurut pandangan anak saya, bisa jadi yang penting ada jalan untuk berjalan. Ya, sehingga instruksi ya harus diluruskan lagi, harus diberikan spesifikasi lagi. Tolong ya di spraynya nanti dilipat, spray dilipat, selimutnya dilipat, spraynya diluruskan, pantauannya ditata yang rapi, begitu ya. Nah, jadi instruksi itu harus jelas sesuai dengan tingkat pemahaman anak yang kita berikan instruksi itu. Yang kedua adalah menerapkan standar. Ya, menerapkan standar itu semacam seperti kita pernah bilang ke anak kita atau ke siswa kita, kamu sekarang kelas 6. Nah, kelas 6 itu harus sudah bisa perkalian di luar kepala dan seterusnya. Itu menerapkan standar seperti itu. Dan itu akan berulang sepanjang hidup. Saat ini juga kita sedang memahami mengenai menerapkan standar. Yang ketiga adalah penalaran. Ya, di sini penalaran ada 3 jenis, penalaran transduktif, induktif, dan deduktif. Contohnya yang transduktif adalah ada anak yang kail berambut merah dan memukul saya. Oh, berarti semua anak laki-laki yang berambut merah itu akan memukul. Itu penalaran transduktif. Kalau induktif, saya tidak bisa memukul kail. Oleh karena itu, saya tidak akan memukul anak-anak yang lain. Kalau yang deduktif, dibalik. Saya tidak bisa memukul anak lain. Oleh karena itu, saya tidak akan memukul kail. Jadi ada 3 penalaran, transduktif, induktif, dan deduktif. Penalaran ini tadi terkait dengan usia, ya, anak-anak usia 7 tahun itu kurang berpikir intuitif dan lebih berpikir konkret, sehingga ketika melarang, kamu tidak boleh memukul orang dengan balok karena itu menyakitkan. Ya, jadi konkret, ketika ada anak dipukul balok, dia akan melihat orang itu menangis. Tapi kalau usia remaja 11-12 tahun itu lebih berpikir abstrak lagi. Mereka kalimatnya akan beda lagi. Jika orang lain kemana-mana orang lain memukul, marah, maka dunia akan berakhir dalam perang. Lebih abstrak lagi. Oke, sehingga ini memunculkan 3 jenis orang tua ya. Ada orang tua otoritatif yang selalu memberikan alasan kenapa melakukan ini. Ada orang tua permisif yang melakukan manipulasi terhadap sesuatu, dan orang tua yang otoriter tidak ada alasan. Ya, pokoknya final. Ini akan menyebabkan anak nanti setelah dewasa akan meniru penalaran orang tua itu. Ya. Ini yang metode sosialisasi budaya itu ada seni, ada moral, hukum, adat, yang dimana ada 1, 2, 3, 4, ya, ada 4 teknik, ada tekanan kelompok, ada tradisi, ada ritual, rutinitas, dan simbol. Yang tekanan kelompok ini dimana seorang anak biasanya menentukan sesuatu itu karena adanya kesepakatan kelompok, adanya melihat orang lain di kelompoknya. Karena anak-anak di SD ada geng-gengan, satu geng itu tasnya harus sama dan seterusnya. Kemudian di tradisi ada pewarisan adat, cerita, kepercayaan dari generasi ke generasi. Yang tradisi juga mengatur pola di mana orang berinteraksi dan melakukan perannya di dalam masyarakat, dan itu akan melakukan berpengaruh pada perilakunya. Yang keempat adalah ritual dan rutinitas. Ritual ini lebih erat kaitannya dengan keagamaan. Misalkan ritual khitan. Di Islam ada khitan, itu menandakan bahwa dia sudah akil balik. Kalau di agama lain ada pembaptisan dan lain-lain. Rutinitas adalah tindakan berulang. Yang tindakan ini biasanya paling dekat adalah keluarga. Simbol adalah perwakilan sesuatu yang abstrak. Arti penting dari simbol sebagai mekanisme sosial adalah bahwa mereka kode yang kuat atau singkatan yang mewakili perilaku tertentu untuk mengasosiasikan dengan mereka. Kan simbol bendera, bangga nggak dengan bendera merah putih dan seterusnya.
Misalkan sekarang kalau orang pakai HP, belakangnya ada simbol apel kroaknya, maka dia akan lebih bangga daripada tidak ada simbolnya. Yang terakhir adalah sosialisasi permagangan. Ya ini berpartisipasi ketika ada orang lain yang lebih ahli untuk membantu. Nah, ringkasnya, pemagangan sebagai metode sosialisasi berkembang dari kegiatan penataan ahli untuk pemula sesuai dengan kemampuan. Misalkan contohnya ketika anak bayi, tidak langsung kita mengajarkan anak bayi itu makan pakai tangan atau pakai sendok, tapi kita ajari dulu dari yang kecil-kecil dulu. Sampai seterusnya, sampai dewasa, sampai besar, kita bisa makan dari berbagai macam alat-alat makan. Oke, itu dari saya terkait metode sosialisasi. Berikutnya akan disampaikan oleh Mas Berio terkait hasil. Ya. Silakan Mas Berio. Terima kasih Mas Abduh, tadi sudah dijelaskan banyak ya dari Mbak Esti, Mbak Wulan, dan Mas Abduh. Sekarang terkait hasil sosialisasi ya. Nah, menurut Grusex ini tahun 2002 dan Davidoff ini sosialisasi melibatkan hasil, yaitu ada 4, pengembangan pengaturan diri, emosi, berpikir, dan perilaku. Berikutnya kerjasama, pengembangan keterampilan, pengambilan peran, strategi untuk menyelesaikan sebuah konflik, dan cara memandang hubungan. Yang berikutnya perolehan moral dan nilai budaya, termasuk kesediaan untuk menerima otoritas orang lain. Yang terakhir yaitu kesesuaian dan adopsi praktik serta rutinitas yang terkait dengan kelompok. Nah, ini di dalam hasil sosialisasi ini ada beberapa yang dibahas ya, yaitu ada nilai, sikap, motif, atribusi, terus harga diri, pengaturan perilaku, moral, dan yang terakhir peran gender. Nah, ini yang pertama yaitu nilai. Nah, nilai ini merupakan kualitas atau keyakinan ya yang dipandang sebagai diinginkan atau hal yang penting. Agen sosialisasi dalam mikrosistem mempengaruhi internalisasi nilai. Peristiwa sosial yang signifikan ini pengaruh kromosistem dan makrosistem juga mempengaruhi nilai. Nah, yang berikutnya setelah nilai yaitu sikap. Nah, sikap ini merupakan kecenderungan untuk merespon secara positif atau negatif terhadap orang, objek, atau situasi tertentu. Nah, seperti halnya nilai, sikap ini dipelajari dari agen sosialisasi. Nah, beberapa metode yang mereka peroleh ini merupakan melalui instruksi, modeling, dan pengalaman langsung. Sistem makro yang dipengaruhi, yang mempengaruhi sikap. Yang berikutnya yaitu motif atribusi ya. Mas Abdu, next. Nah, motif ini merupakan kebutuhan atau emosi yang menyebabkan seseorang bertindak, seperti kebutuhan akan prestasi ya. Terus atribusi ini merupakan penjelasan untuk kinerja seseorang. Agen sosialisasi, kemampuan dan keyakinan individu dan pengalaman yang berhubungan dengan tugas, dengan tantangan, usaha, keberhasilan, serta kegagalan berkontribusi pada motif untuk sebuah mencapai. Nah, yang selanjutnya merupakan harga diri. Nah, ini harga diri adalah nilai yang seseorang tempatkan pada identitasnya. Next. Nah, interaksi dengan orang tua, teman sebaya, dan orang dewasa ini penting, yang mengomunikasikan ya, persetujuan, validasi, dan dukungan mempengaruhi harga diri. Nah, sampai saat ini harga diri dipandang sebagai kesatuan atau konstruksi global. Menurut Susan Herter ini telah meneliti bahwa domain yang lebih spesifik termasuk kompetensi fisik, kompetensi akademik, kompetensi perilaku, dan penerimaan sosial. Nah, yang berikutnya yaitu pengaturan diri atau perilaku. Nah, ini regulasi diri ya, merupakan proses membawa emosi, pikiran, atau
perilaku di bawah kendali seseorang. Perilaku ini terdiri dari apa yang dilakukan atau bagaimana seseorang bertindak sebagai respons terhadap stimulus. Perilaku pada masa bayi ini sebagian besar terdiri dari refleks biologis ya. Tetapi ketika anak dewasa secara fisik dan kognitif ia menjadi lebih mampu mengarahkan perilaku eksternal dan proses berpikir internal. Nah, jumlah teori ini berkaitan dengan emosi, perilaku yang dipelajari, pengalaman sosial, perkembangan kognitif, dan aktivitas budaya ini telah ditawarkan untuk menjelaskan pengaruh sosialisasi terhadap perkembangan regulasi diri. Ini menurut Bronson tahun 2000. Nah, yang selanjutnya yaitu moral. Moral ini adalah evaluasi individu tentang apa yang benar dan salah. Ini moral melibatkan penerimaan atau dan mengatur perilaku seseorang terhadap orang lain. Nah, teori perkembangan moral ini melibatkan ada afektif atau komponen emosional. Nah, ini merupakan perasaan moral seperti rasa bersalah, malu, dan empati. Nah, yang berikutnya komponen akognitif. Nah, ini penalaran moral seperti konseptualisasi benar dan salah dan pengambilan keputusan terkait. Kemudian perilaku komponen. Nah, ini tindakan moral, bagaimana seorang menanggapi godaan untuk melanggar aturan moral seperti berbohong, menipu, serta mencuri. Pengaruh sosialisasi ini meliputi hubungan dengan orang tua ya, pengalaman di sekolah, interaksi teman sebaya, serta panutan, pengalaman dalam budaya serta masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu peran gender. Nah, ini syarat jenis kelamin biasanya ini mengacu pada atribut psikologis. Nah, sedangkan istilah seks ya biasanya mengacu pada biologis nih, serta secara biologis laki-laki dan perempuan ini berbeda dalam kromosom, hormon, dan fisik. Nah, mereka ini juga berbeda dalam peran sosial yang mereka asumsikan berdasarkan harapan masyarakat. Kapasitas biologis di sini perempuan dikaitkan ya, dengan harapan bahwa dia akan mengambil peran pengasuhan dan kooperatif. Hormon pria atau testosteron, nah, dan fisiknya ini yang berotot diasosiasikan dia di masyarakat itu dengan harapan bahwa dia akan mengambil peran yang tegas dan dominan. Nah, teori pengembangan peran gender ini menjelaskan bagaimana anak-anak disosialisasikan untuk mengasumsikan perilaku, nilai, dan sikap yang dianggap sesuai untuk jenis kelamin mereka. Ini berkaitan dengan perasaan, perilaku, perkembangan kognitif, dan pemrosesan informasi. Mungkin itu dari saya. Monggo saya kembalikan Mbak Esti. Ya, terima kasih atas pemaparan teman-teman, mulai dari Mbak Ulan, Mas Abdul, dan Mas Berio yang sudah melengkapi satu pokok bahasan di bab 2 ini. Mengingat waktu sekarang jam 12:44, saya akan menanyakan dulu kepada Prof, apakah ini dibuka termin pertanyaan atau langsung feedback dari Prof J? Buka pertanyaan. Oke. Baik, untuk ini kami buka termin pertanyaan. Monggo teman-teman yang mau bertanya. Saya Esti. Mbak Vera, sudah ada Mbak Vera. Mbak Vera. Baik, saya mau bertanya. Tadi kan dipaparkan ya, setiap agen sosialisasi itu memiliki fungsi masing-masing dan saling melengkapi. Nah, dalam hal ini menurut penyaji, apakah ada nilai-nilai yang sangat bertentangan antara masing-masing fungsi tersebut dari setiap agen sosialisasi? Terima kasih. Oke, baik Mbak Vera. Bagaimana teman-teman? Apakah kita mau
langsung menanggapi atau buka termin pertanyaan lagi? Bagaimana Mbak Bulan? Satu lagi mungkin ya Mbak. Oh, satu lagi. Oke, baik. Ada Mas Rois. Monggo Mas Rois. Suara terdengar Mbak Esti? Ya, jelas. Ya, teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Mbak Esti. Saya sempat mencermati tadi tentang pemaparannya dari awal sampai akhir. Begitu panjang, karena memang bahasanya sangat panjang tadi. Pertanyaan saya seperti ini Mbak. Jadi seiring bertambahnya usia, itu kan konsep diri seseorang anak itu dipengaruhi oleh orang-orang lain yang terpenting gitu ya. Seperti keluarga, guru, teman, ataupun ya mungkin ketika dia dalam suatu kegiatan pelatih atau yang lain. Jika hal tersebut terpenuhi secara konsisten, maka dimungkinkan tumbuh kembang anak akan seimbang secara psikologis, begitu. Nah, kemudian pertanyaan saya, bagaimana jika hal tersebut tidak dapat terpenuhi? Misal terjadi pada anak yang broken home atau yatim piatu, apakah konsep diri anak ini bisa didapatkan dari sisi lain dan sekiranya berapa persen, begitu ya? Penunjangnya itu berapa persen? Perbedaan keseimbangan yang terjadi pada anak tersebut dan apa kira-kira dampaknya? Itu Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Vera tadi tentang agen sosialisasi dan untuk Mas Rois tentang konsep diri, apakah ada perbedaan antara yang ideal sama yang mungkin kurang ideal gitu ya dari faktor sebelumnya. Baik, mungkin bisa ditanggapi dulu yang tadi berkaitan dengan agen sosialisasi. Mbak Ulan sih. Nanti yang lain bisa melengkapi. Oke, terima kasih Mbak Esti. Jadi Mbak Vera terkait agen sosialisasi itu saling melengkapi dan juga ada yang bertentangan. Salah satunya yang dicontohkan itu seperti ini. Beberapa kelompok media massa dan kelompok teman sebaya itu mungkin mendukung yang namanya sebuah eksperimen seksual gitu ya. Tetapi dari beberapa agen lain seperti keluarga atau kelompok agama itu mengutuk akan hal tersebut. Kalau kita perjelas lagi, contohnya misalnya mungkin beberapa remaja menganggap bahwa mencium atau berciuman dengan lawan jenis itu merupakan suatu hal yang sudah menjadi hal yang biasa, tapi hal tersebut itu merupakan melanggar ya tatanan norma agama dan keluarga dan merupakan sebuah hal yang tidak lazim. Itu terkait eksperimen, tapi tidak hanya terkait hal tersebut saja, seperti membuli, mencuri itu juga termasuk ke dalam bagian yang saling bertentangan. Seperti itu Mbak. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Mungkin ada yang mau menambahkan? Mas Abduh atau Mas Berio? Mas Abduh terlempar sepertinya. Oh, terlempar. Oke. Langsung Mbak Hesti mungkin. Kalau lempar ke Mbak Vera dulu sih ya. Oh iya, seperti yang dicontohkan Mbak Ulan tadi, kayak media di luar sana, apalagi saat ini juga meresahkan sekali tentang kesimpangan seksual LGBT kayak gitu ya Mbak. Ternyata ada juga kelompok agama yang memang sudah mau mensosialisasi atau mendekati dengan kaum-kaum seperti itu. Dan di media itu sangat meresahkan, apalagi ya dengan kesimpangan. Iya. Udah mulai vulgar diungkapkan gitu ya. Betul, dengan sikapnya, dengan physical touch-nya itu kelihatan. Ya, terima kasih penjelasannya Mbak Ulan. Jadi Mbak Vera untuk ya, untuk pertanyaan yang kedua dari Mas Rois tadi, kebetulan ini tentang konsep diri yang tadi saya sampaikan, bagaimana jika ada anak yang misalnya broken home atau orang tuanya single parent misalnya, itu berarti kan dalam keadaan yang kurang ideal. Apakah itu bisa mempengaruhi konsep diri anak? Gitu nggih Mas Nggih tadi. Dan seberapa besar perbedaan persentasenya antara anak yang mungkin berkeluarga lengkap atau yang tidak, ngaten. Baik, saya akan mencoba menjawab. Untuk tadi sudah disampaikan bahwa
hal-hal yang ideal itu berangkat dari yang ideal, Mas. Hal-hal yang ideal berangkat dari yang ideal. Akan tetapi apa yang terjadi di dunia ini kan tidak mungkin berjalan seperti apa ya, istilahnya perfect begitu. Nah, ada kalanya mungkin apa namanya, sebuah keluarga orang tuanya bercerai misalnya. Tapi saya belum akan menjawab itu. Ini masih dalam keluarga yang utuh, akan tetapi misalnya dalam keluarga utuh terdiri dari seorang suami istri kemudian mempunyai anak, itu bisa saja prosesnya pun tidak ideal, Mas. Jadi contohnya, misal orang tua ini sibuk bekerja, maka pendidikan kepada anak pun juga tidak maksimal, begitu. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana kualitas pendidikan dari orang tua tersebut kepada seorang anak, kepada anaknya. Maka hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana konsep diri pada diri anak, gitu. Tetapi sebaliknya, misalnya ada seorang single parent, tetapi di situ dia mempunyai pengetahuan yang cukup, kemudian dia juga berkomitmen untuk membesarkan anaknya, mendidik anaknya dengan baik. Mungkin dia bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain, misalnya om tantenya atau kakek neneknya, atau mungkin apa namanya, gurunya di sekolah, guru ngajinya, yang circle terdekat dengan dia ini. Kalau dia bisa menjalin komunikasi yang baik, saya rasa itu pun juga tidak menutup kemungkinan konsep diri dalam diri anak itu juga bisa timbul, gitu. Jadi belum tentu ketika sebuah keluarga utuh, tetapi itu akan menjadikan anak mempunyai konsep diri. Jadi tergantung, menurut saya itu tergantung bagaimana komitmen pasangan tersebut, apa namanya, dan kemampuan pasangan tersebut dalam memanage, dalam mendidik anak. Saya pernah membaca buku itu, jadi sebelum untuk menciptakan generasi ke depan yang baik, unggul, berperadaban, itu dimulai dari bagaimana memilih calon pasangan, gitu. Jadi apa namanya, pendidikan yang baik itu bisa dijalin, bisa diberdayakan, diupayakan itu dengan dimulai dari memilih pasangan. Tapi kalau yang sudah kasep-kasep seperti kita yang sudah berkeluarga gini, sudah mempunyai pasangan, nah mungkin ternyata terjadi ya. terjadi ketidakcocokan misalnya, atau kalau dalam Islam itu kan kufu gitu ya, Mas ya. Kufu itu bukan berarti sama levelnya, apa ya istilahnya, sama level kekayaan, tetapi sama level pola pikir, kemudian apa namanya kepribadian. Nah itu jadi nanti komunikasi yang terjalin itu bisa enak, kemudian untuk mengarahkan dan mendidik anak-anak itu juga bisa baik gitu, bisa ideal, dan itu nanti diharapkan bisa memunculkan konsep diri yang baik pula. Nah, kalau tadi Mas Rois bertanya adakah perbedaannya persentasenya berapa, itu kebetulan mungkin harus melalui kajian gitu ya, Mas ya. Kajian, jadi saya tidak bisa menyebutkan di sini berapa persentasenya karena saya juga belum membaca literatur antara perbedaan keduanya tersebut. Nah, itu ide bagus bisa menjadi sebuah kajian dalam penelitian perbedaan antara orang tua yang misalnya utuh bekerja tetapi pendidikannya tidak baik, dan single tetapi pendidikannya kepada anak baik, atau sebaliknya. Nah, seperti itu. Mungkin itu teman-teman ada yang bisa menjawab, memberi kelengkapan atas jawaban saya, mungkin. Terima kasih Mbak Esti, saya bisa menangkap jawabannya. Nggih, matur nuwun Mbak Esti. Sama-sama Mas Rois. Prof, ini waktu kami kembalikan kepada Prof. Atau bagaimana, Prof? Makasih. Saya sebentar aja. Udah lewat 5 menit. Secara umum
sudah sesuai gitu ya dengan bukunya Byrne. Yang ingin saya tekankan ini ada beberapa, satu catatan sebenarnya, yaitu terkait karena ini tentang ekologi sosialisasi, bahwa sosialisasi itu berlangsung sepanjang hayat gitu ya, sejak kemarin sudah disampaikan. Dan sosialisasi itu memungkinkan untuk bisa menanamkan ya prinsip-prinsip, nilai, simbol dari satu sistem sosial. Jadi sistem sosial macam-macam, sistem sosial masyarakat pada umumnya ketika di sekolah ya, juga sistem sosial, di keluarga juga sistem sosial, macam-macam itu semuanya. Sehingga dengan sosialisasi itu juga memungkinkan orang itu untuk belajar dan melakukan, bahkan mungkin kata yang tepat itu enact ya, enact itu adalah menegakkan ya, menegakkan peran-perannya tertentu. Sehingga kalau secara tradisional pada umumnya mereka yang sudah tersosialisasi itu kalau anak-anak ya nanti seperti tadi di ujungnya tadi penjelasan ini itu bisa melakukan perannya sesuai dengan jenis gendernya tadi. Nah kayak begitu itu secara apa namanya tradisional kayak begitu. Sehingga kesimpulannya yang ini saya tegaskan adalah bahwa dikatakan ada satu bagian tadi yang itu sebenarnya penting. Most human behavior is learned. Nah itu. Jadi intinya bahwa semua tingkah laku manusia itu dipelajari. Nah, dipelajarinya itulah melalui proses sosialisasi ini tadi. Dikatakan most ya, bukan all ya. Jadi sebagian besar gitu. Sebab ada juga yang sifatnya insting ya, kayak gitu. Tapi most sebagian besar itu perilaku kita dipelajari. Entah sejak dengan teman, ya, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman di sekolah, teman bekerja, dan semuanya. Seperti tadi dikatakan long life process, ya, gitu ya. Itu semuanya bentuk-bentuk perilaku yang menjadi pedoman kita di dalam bersosialisasi itu. Nah, kapasitas siswa atau anak-anak itu mempelajari dan menginternalisasi itu, ya, itu yang sifatnya the plasticity ya, sangat sebenarnya bisa dikatakan sangat fleksibel lah kayak begitu ya, fleksibel tapi itu mereka ketat kayak begitu. Sehingga ketika sejak kecil mereka menanyakan kok begini, kok begitu, kok begini, itu semuanya untuk membentuk peran-perannya itu di dalam human nature-nya, dalam sifat-sifat kemanusiaannya seperti itu. Baik, saya kira itu ya yang dapat saya tambahkan untuk menggarisbawahi dari apa yang sudah disampaikan tadi. Ekologi sosialisasi ya, itu arahnya semuanya pada bagaimana pembentukan peran-peran itu di dalam kita bertingkah laku sebagai anggota masyarakat pada umumnya. Oke. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk menambahkan dari apa yang sudah didiskusikan tadi. Prof. Saya kira Amin, cukup. saya Ya? bertanya sesuatu masalah absen, Prof. Gimana? Saya 2 kali pertemuan tidak absen karena tidak tahu, baru hari ini absen, bagaimana, Prof? Ya, nyusul. Ya. Ya. Usulnya besok kalau sudah selesai perkuliahan semuanya, Prof? Atau bagaimana? Nyusul ya langsung presensi, Bu. Nyusul kok besok ada nyusul lagi, ketinggal itu nanti ya. Lah tadi saya klik tidak bisa, Prof. Tanggalnya tidak mau. Ya udah yang bisa aja. Ya. Oh, iya. Kalau enggak tahu kan, kalau agama itu katanya kan diampuni gitu, enggak apa-apa. Saya absennya baru pertemuan hari ini tok, yang lalu 2 kali tidak absen. Oke, ya. Matur nuwun, Prof. Saya kira cukup ya hari ini, sudah jam 1 ini.